Pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas, biasanya dengan bantuan entitas atau makhluk gaib. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya akan membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Sudah menjadi hal yang umum, jika di Nusantara ini memiliki banyak berbagai mitos ritual pesugihan yang konon mampu mendatangkan kekayaan dengan cepat, bahkan ada juga yang digadang-gadang mampu memberi kekayaan sampai 7 turunan. Menurut beberapa sumber, mitos tentang pesugihan ini memiliki 2 jenis aliran, yaitu pesugihan tanpa tumbal, dan ada juga pesugihan yang harus menggunakan tumbal. Bagi mereka yang sudah gila harta atau terjerat masalah ekonomi, mungkin mereka akan rela melakukan segala cara, agar dirinya bisa memperoleh kekayaan atau harta melimpah dengan cepat, walaupun cara itu harus sampai menumbalkan orang yang disayanginya sekalipun. Dan setelah kami mengumpulkan informasi tentang pesugihan ini dari berbagai sumber, akhirnya kami memperoleh informasi tentang beberapa mitos dan jenis pesugihan yang cepat mendapatkan kekayaan. Dan jika kalian penasaran tentang mitos pesugihan apa saja yang paling cepat mendapatkan kekayaan ini, yang pertama, ada pesugihan Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah sosok yang digambarkan sebagai siluman manusia berbadan ular yang terkenal karena kerap diangkat ke beberapa film. Nyi Blorong adalah makhluk gaib yang juga dipercaya bisa memberi kekayaan atau pesugihan. Tidak seperti makhluk gaib yang biasanya, Nyi Blorong konon dipercaya sebagai makhluk gaib sekelas jenderal, yang konon dapat mendatangkan kekayaan kepada pemuja hingga sampai 7 turunan sekalipun. Para pemuja pesugihan Nyi Blorong konon rata-rata memiliki kekayaan yang luar biasa, namun yang ditakutkan dari pesugihan Nyi Blorong ini, konon pesugihan ini selalu meminta tumbal manusia dalam jumlah yang rutin, bisa dari orang lain, karyawan, atau bahkan keluarganya sendiri. Pemuja pesugihan Nyi Blorong konon selalu menyediakan sebuah kamar rahasia yang dikhususkan, dan tidak boleh ada orang lain memasukinya termasuk keluarganya sekalipun. Menurut mitos yang beredar, konon Nyi Blorong akan selalu datang ke kamar yang telah disediakan tersebut untuk memberikan harta benda kepada pemujanya, setelah mereka melakukan hubungan intim. Yang kedua, ada pesugihan Gunung Kawi. Gunung Kawi adalah sebuah gunung yang terletak di daerah Malang Selatan. Konon, di Gunung Kawi ini juga dipercaya ada tempat yang digunakan sebagai tempat ritual, yang dapat mendatangkan kelancaran usaha, atau mendatangkan kekayaan dengan cepat. Menurut mitos yang beredar, para pelaku pesugihan hanya perlu melakukan beberapa ritual dengan bersemedi di bawah sebuah pohon dewandaru selama 3 hari 3 malam. Konon, mereka yang kejatuhan buah dan daunnya, maka merekalah yang akan memiliki keberuntungan. Entah dari bisnis apa saja yang digelutinya, pesugihan ini akan mendatangkan kesuksesan hingga kekayaan sampai 7 turunan sekalipun. Menurut kabar yang sudah beredar luas di lingkungan masyarakat sekitar, mereka yang sudah berhasil dengan pesugihan ini, biasanya mereka akan melakukan selamatan dan pagelaran di sana dalam periode tertentu. Dan meskipun sebagian orang banyak yang mengatakan Gunung Kawi bukanlah tempat pesugihan, namun, citra yang melekat di masyarakat tentang Gunung Kawi ini, sudah sangat melekat sebagai tempat pesugihan. Yang ketiga, ada pesugihan bank gaib. Ternyata bukan hanya manusia saja yang memiliki harta berlimpah, namun makhluk gaib juga dipercaya ada yang memiliki kekayaan serta harta yang sangat berlimpah, dan sama seperti kita, mereka juga menyimpan harta kekayaannya di dalam sebuah bank, atau biasa disebut sebagai bank gaib. Dan dari bank gaib inilah, konon manusia bisa mengambil kekayaan itu. Tapi tunggu dulu, semua itu ternyata tidak cuma-cuma. Bagi manusia yang mengambil harta tersebut ternyata harus melakukan izin dan bertransaksi dengan pemilik bank gaib tersebut. Transaksi ini seperti di dunia nyata. Benda pusaka dan benda bertuah dipercaya dapat ditukarkan ke bank gaib ini dengan nilai yang sesuai dengan harganya. Bahkan yang lebih menakutkan ialah, konon ada juga yang meminta tumbal manusia sebagai ganti dari harta tersebut. Bank gaib konon dipercaya sebagai pesugihan yang paling cepat mendatangkan kekayaan. Selanjutnya yang keempat, ada pesugihan mustika merah delima.
Merah Delima memang bukanlah makhluk gaib seperti pesugihan-pesugihan lain. Akan tetapi sebuah mustika yang konon juga menjadi rajanya para mustika paling dicari di Indonesia. Konon, banyak yang percaya bahwa pemilik mustika Merah Delima ini akan mendatangkan keberuntungan, derajat, dan kekayaan yang tidak ada habisnya. Selain itu, mustika Merah Delima konon juga pernah dipakai oleh para raja-raja di zaman dahulu untuk memperpanjang kekuasaannya. Mustika Merah Delima tidak seperti pesugihan-pesugihan yang lain yang dimana orang yang berkeinginan langsung bisa memilikinya. Namun, mustika Merah Delima dipercaya memilih orang yang disukainya sendiri. Konon walaupun dibeli dengan mahal sekalipun, kalau mustika ini tidak berjodoh dengan si pembeli, maka mustika Merah Delima itu akan hilang secara gaib. Yang kelima, ada pesugihan tuyul. Pesugihan tuyul pasti sudah bukan hal yang asing lagi di masyarakat Indonesia. Bahkan, hingga saat ini pun, mitos pesugihan tuyul ini masih beredar luas dan masih banyak orang mempercayainya. Tuyul digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud anak-anak. Banyak yang bilang tubuhnya berbulu dan agak berlendir dengan gigi yang runcing. Ada pula yang bilang bentuk tuyul ini berbadan kecil berwarna perak dan hanya memakai celana dalam saja. Konon, ada beberapa orang yang mengaku bisa atau sempat melihat penampakan makhluk halus ini, dan berbeda dari pesugihan-pesugihan tadi. Pesugihan tuyul, konon mendapatkan kekayaan dengan cara si tuyul tadi mencuri uang atau perhiasan masyarakat, kemudian diserahkan kepada majikannya. Kemudian yang keenam, ada pesugihan babi ngepet. Pesugihan babi ngepet mungkin adalah pesugihan paling terkenal di Indonesia selain pesugihan tuyul. Pesugihan babi ngepet ini begitu terkenal karena sudah beberapa kali menghebohkan berbagai tempat di Indonesia. Menurut mitos yang beredar luas di lingkungan masyarakat, dengan pesugihan babi ngepet ini, seseorang dapat berubah menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa ketahuan. Pesugihan babi ngepet ini, konon bisa didapat dari seorang kuncen sebuah gunung pesugihan. Akan tetapi, konon syaratnya harus tersedia tumbal satu orang dari keluarganya sendiri, yang memiliki keinginan menjadi babi ngepet ini. Dan jika sudah mendapatkan ilmunya, konon orang ini bisa berubah menjadi babi ngepet setelah memakai rompi dan membaca mantranya. Konon, babi ngepet ini bisa mengambil uang dan harta benda lainnya, dengan hanya menggesek-gesekkan tubuhnya pada dinding rumah orang yang sudah ditargetkan untuk dicuri harta bendanya. Kemudian yang ketujuh, ada pesugihan kandang bubrah. Salah satu jenis pesugihan yang juga cukup populer adalah pesugihan kandang bubrah yang dianggap sebagai warisan dari zaman dahulu. Pesugihan ini konon dapat memberikan harta berlimpah bagi pelakunya dengan cara merenovasi rumah secara berkala. Pada dasarnya, pesugihan kandang bubrah diyakini berasal dari tanah Jawa sejak ribuan tahun yang lalu. Konsep kandang yang rusak atau bubrah dalam cerita ini merujuk pada rumah yang perlu diperbaiki atau direnovasi secara terus-menerus untuk mewujudkan keinginan pemiliknya, yaitu untuk mendapatkan kekayaan. Konon, sebelum terlibat dalam pesugihan ini, mereka yang melakoninya akan menjalani serangkaian ritual tertentu, tergantung dari siapa yang memberikan pesugihan kandang bubrah tersebut. Dan meskipun ada yang mengklaim bahwa pesugihan ini aman tanpa adanya tumbal seperti pesugihan lain, namun ada juga beberapa cerita di mana beberapa orang konon menjadi korban tumbal dari pesugihan kandang bubrah ini. Nah, itu dia mitos 7 pesugihan yang paling cepat mendapatkan kekayaan.